Isu reshuffle jilid 2 gugur. Presiden Jokowi menegaskan tak akan merombak kabinet dalam waktu dekat. Padahal, reshuffle dapat dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengganti menteri yang berkaitan dengan persoalan UU ITE, yakni Menkominfo. Presiden Jokowi perintahkan pembuatan pedoman interpretasi resmi terkait pasal karet di UU ITE. Namun, jika hal ini tak bisa juga berikan rasa keadilan, Presiden akan mendorong DPR untuk merevisi UU ITE. Perintah Presiden dijawab Polri saat Rapim TNI Polri kemarin. Kapolri mengatakan kasus yang berkaitan dengan UU ITE hanya dapat dilaporkan oleh korban yang merasa dirugikan. Namun, langkah Kapolri akan sia-sia jika pola pikir Menkominfo tidaklah berubah. Selama pandemi, Kominfo telah mengeluarkan berbagai daftar hoax yang dibuat hanya berdasarkan Kominfo secara spekulatif, yang merujuk pada pernyataan resmi pejabat serta jurnalisme media massa. Ingat, keduanya bukanlah rujukan primer dalam metodologi riset ilmiah. Karena itu, jika informasi dari ranah sains saja dengan mudah dilabeli hoax, lalu bagaimana dengan informasi yang bersifat politis? Bayangkan, Kominfo dapat membuat daftar informasi yang menguntungkan salah satu pihak yang berseteru secara politik. Contohnya kasus UU ITE antara Abu Janda dengan Natalius Pigai terkait pernyataan rasis. Abu Janda yang memiliki kedekatan dengan pemerintah bisa saja meminta Kominfo menerbitkan daftar pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai pernyataan rasis sebelum kasusnya diselidiki. Nantinya, daftar terbitan Kominfo dapat menggiring opini publik. Ketika aparat membela Natalius sebagai korban rasis, maka publik akan berpandangan telah terjadi kriminalisasi terhadap Abu Janda karena pernyataan yang tidak masuk kategori rasis dari daftar Kominfo. Begitu juga jika posisi Abu Janda yang dibela, maka masyarakat yang tidak terpengaruh daftar kategori rasis yang diterbitkan Kominfo akan menganggap telah terjadi ketidakadilan. Contoh lainnya adalah dengan penggunaan analogi pencuri. Jika publik A menuding publik B sebagai pencuri, kemudian suatu kementerian menerbitkan daftar pencuri yang mencakup nama publik B, sebelum pengujian penegakan hukum dilakukan, maka siapapun yang kalah akan merasa adanya ketidakadilan. Kemudian kasus-kasus serupa akan bermunculan, terutama saat Kominfo lebih memilih menerbitkan interpretasi resmi UU ITE ketimbang menunggu revisi pasal-pasal karet di UU tersebut. Pada akhirnya, daftar informasi hoax serta interpretasi Kominfo dapat digunakan untuk melangkahi hukum serta mengkriminalisasi kritikus. Maka lahirlah superpower Kominfo yang memiliki pola pikir kebenaran hanya berasal dari pihaknya, sementara lainnya salah.